Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada akhir surah An-Naba. Jadi sudah sampai ayat 40. Jadi sebelumnya di sini sudah menjelaskan bagaimana susah kita untuk mengajak orang lain, meyakinkan orang lain tentang hari kebangkitan. Sebagaimana susah kita mengajak orang lain kepada kebaikan dan kita menceritakan tentang kebaikan-kebaikan itu sendiri. Jadi cerita tentang pahala, kalau salat subuh begini, kalau berzikir begini, kalau seandainya salat isya begini, kalau bersedekah, itu susah sekali. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan terapi istilahnya. Ada orang yang tidak yakin, maka diberikan terapi sebelum dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam ayat lain Allah itu memberikan terapinya bagaimana? Dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Jadi diberikan terapi oleh Allah supaya mereka itu bisa kembali. Dunal adzabil akbar, bukan azab yang besar, tidak. Jadi azabnya itu kecil-kecil diberikan oleh Allah. Supaya apa? Supaya mereka bisa teringat dan kembali kepada Allah. Karena manusia ini ada dua model. Ada model dia ketika diberikan peringatan hanya mau lauleh. Tetapi ketika diberikan azab oleh Allah, diberikan terapi oleh Allah, baru dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kita mungkin teringat pengikut pembangkang Nabi Nuh alaihissalam sebelum mereka itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Qurtubi itu diungkapkan ada 3 azab. Azab ini tidak begitu besar sekali, tidak. Tetapi bisa memberikan terapi kepada mereka. Ini sebelum ditenggelamkan oleh Allah. Ini bukti kalau Allah menenggelamkan pembangkang Nabi Nuh itu bukan berarti Allah marah kepada mereka, tidak. Allah sayang sekali kepada mereka. Dibuktikan dengan diberikan 3 tanda-tanda dulu, 3 terapi dulu pada mereka supaya mereka bisa kembali kepada Allah. Tapi tidak kembali juga. Akhirnya yang selamat cuma berapa? 83 orang saja. Makanya pembangkang Nabi Nuh itu sebelum mereka diazab oleh Allah dengan azab yang besar, itu kalau ngomong azab besar itu sudah ngomong masalah nyawa itu, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka diazab oleh Allah, itu ada beberapa terapi yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, habasa anhumul matar. Hujan tidak diturunkan kepada mereka. Dengan maksud apa? Supaya mereka teringat kepada yang menurunkan hujan. Ya, jadi hujan, coba bayangkan saja, sumber air itu kan 2. Ada sumber air yang berasal dari langit, ada sumber air yang berasal dari bumi. Ini yang dicegah oleh Allah adalah dari langit. Nanti kalau kita tanya, kalau hujan tidak ada lagi, pakai ban gaude bukan? Jadi bisa masih hidup. Dari mana? Dari sumber mata air dari tanah. Makanya ketika pembangkang Nabi Nuh itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berfungsi 2 mata air itu. Mata air yang dari tanah dia keluar, air hujan juga terus keluar. Sehingga di dalam Al-Qur'an diungkapkan faltaqal ma'u. Air itu ketemu di atas. Maksud ketemu apa? Airnya sudah penuh sekali, seakan-akan karat-karat langit gini. Kemudian Allah mengatakan kepada bumi, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai tanah, sekarang kamu serap kembali airmu. Wahai langit, sekarang berhenti untuk turun hujan. Ya.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini terapi namanya. Nanti akan kita lihat di sini bagaimana Allah memberikan terapi kepada manusia itu supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hujan ini tidak diturunkan hujan tidak menjadi ini sama mereka. Hanya keubat Kemudian yang kedua, fa'aqama arhamu nisaihinna arba'ina sanah. Selama 40 tahun wanita-wanita mereka tidak bisa mengandung. Maknanya apa? Selama 40 tahun mereka tidak punya keturunan. 40 tahun. Kan waktu dalam jangka waktu yang jauh dan panjang sekali. Sudah, dua. Tapi tidak bisa jadi ubat, hanya keubat nih, Pak. Enggak bisa jadi pelajaran bagi mereka. Kemudian yang ketiga, ya ini mungkin bisa jadi pelajaran juga ini bagi mereka, Pak. Fahalakat zuru'uhum wa mawashihim. Tanaman mereka mati, tumbuh-tumbuhan mereka mati. Fasaru ila Nuhin. Akhirnya mereka pergi menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang mereka katakan kepada Nabi Nuh? Wahai Nuh, tolong cari solusi sebentar. Ini ternak-ternak kami sudah mati semua. Binatang-binatang sudah mati, kemudian tumbuh-tumbuhan sudah mati. Kami mau makan apa ini? Ya. Maka pesan Nabi Nuh alaihissalam, Ani'budullah, sembahlah Allah, patuhlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Ya, Pak. Ini kuncinya. Tapi hanya keubat je, Pak. Tak bisa jadi keubat, Pak. Yang patuh kepada Nabi Nuh tetap 83 orang. Jadi yang selain itu semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya terapi, Pak. Diberikan terapi. Maka kalau seandainya kita pertama jalan di jalan yang lurus, Pak. Kemudian keluar dari jalurnya, diberikan peringatan oleh Allah. Gejuk je supaya apa? Katanya beringat ke Allah. Naurah ada perempuan apa tinggal ke Allah. Akhirnya supaya je kan keubat le, Pak. Supaya menjadi peringatan bagi orang lain, maka yang parasit tadi itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gecok oleh Allah. Supaya apa? Tidak menjadi penyakit bagi orang lain. Ya. Ini ibarat bak kaya katanya ada pohon kayu, ada pohon mangga, di situ ada parasit. Parasit ini sudah memenuhi pohon mangga. Kalau parasit tidak kita pindahkan, mamplam hai teh boleh, Pak, atau kena penyakit. Maka bagaimana caranya? Parasit ini semua dimusnahkan oleh Allah untuk menyelamatkan pohon mangga tadi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Ini akhir ayat ini, Pak. Surah An-Naba. Nanti setelah itu pertemuan selanjutnya insyaallah menyenaumu panjang, kita lanjut surah Al-Mursalat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum. Jadi kita sudah membahas kalau inna itu selalu di awal ayat. Kemudian kalau innanya panjang, itu adalah kombinasi daripada dua suku kata. Inna dan nahnu, sesungguhnya kami. Maka karena kalimatnya panjang, maka digabung menjadi inna panjang. Inna anzarnakum. Anzarnakum berasal dari kalimat nadhir. Maka tugas Nabi itu dua, basyirau wa nadhira. Basyir itu memberikan kabar gembira. Kalau kalian salat, kalian beribadah, kalian salat, kalian berkurban, maka akan diberikan inna a'tainakal kautsar. Ini kan hal-hal gaib juga, Pak. Maka susah meyakinkan orang lain bagaimana nikmatnya berkurban. Dapat je kau, Pak. Susah untuk meyakinkan orang lain bagaimana nikmatnya salat berjamaah. Susah untuk meyakinkan orang lain bagaimana nikmatnya bersedekah. Pekon, hanada pahala ai, Pak. Hanada pahala ai, Pak. Jadi makanya ada satu kelompok itu kalau diberikan kabar gembira, dia bisa je keubat. Ada satu kelompok kan kabar gembira, kabar buruk dah juga. Nya baru je ke ubat ni, Pak. Ada seorang ketika kita dakwahi dia untuk salat, hanada berubah, Pak. Tapi ketika anaknya meninggal dunia, langsung berubah dia, Pak. 360 derajat berubah. Yang kamu lihat mayang, Pak. Ketika ditimpa musibah kepada dia, baru dia langsung berubah, baru itemayang, baru ibadah zakat, baru melakukan kewajiban-kewajiban. Makanya ini di dalam tafsir Al-Wasitnya. Banyak dalam tafsir Al-Wasit, dalam tafsir At-Tabari, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan inzar dibandingkan dengan basyir. Basyir itu kabar baik, inzar itu kabar tidak baik. Karena mendahulukan kepada orang yang kelo, yang kahanaji, sudah susah untuk masuk ini, itu al-inzaru au'adzu bihi. Jadi inzar itu lebih bagus pada dia. Kalau kita cerita pun tentang kebaikan-kebaikan, hanya kita mulai, Pak. Hai ne semayang supaya tenang hati, hanya kubat ni, Pak. Hai ne semayang, ne bayu zakat, ne pegak kebaikan, hanya kubat, Pak. Maka ceritalah yang jelek-jelek kepada dia.
Nyan menyohana temayang dalam neraka nya. Nyan menyohananyo ga azab oleh Allah. Nyan menyohana je binau, hati akan keruh hati. Nyan dah ceritanya, Pak. Ya. Makanya ini ada dua tugas Nabi. Bashir wa nadhir. Bashir ini mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan dan memberikan motivasi-motivasi. Sedangkan inzar ini memberikan peringatan-peringatan kepada orang lain supaya mereka itu untuk berhenti berbuat maksiat. Pegat aju maksiat, kata Allah, isna ma syi'tum, ya. Apa kalau tidak malu buat saja. Pegatlah juga deh, ya, pegatlah juga deh. Maksudnya apa? Nanti kalian akan mendapatkan azabnya. Kalian akan mendapatkan balasannya, ya. Buat terus, enggak apa-apa. Makanya di sini Allah mengatakan inna anzarnakum. Saya memberikan kabar jelek kepada kalian. Ini kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, ini ayat ini adalah respon Allah terhadap orang-orang kafir yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Jadi secara logika kata mereka, setelah mati tidak mungkin dibangkitkan lagi. Mungkin pembangkit lama. Sudah mati, roh sudah terpisah dengan tubuhnya, kemudian sudah menjadi tulang belulang, bahkan hancur tulang itu. Aiza mudziktum kullu mumazzaq innakum lafi khalqin jadid. Tidak mungkin, hana masuk akal. Padahal sudah diberikan tamsilan-tamsilan, baik itu di dalam Al-Quran, baik dalam kehidupan nyata manusia, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup kembali, bagaimana biji-bijian itu yang sudah tidak berfungsi lagi, artinya tidak produktif lagi, ketika kita masukkan ke dalam tanah, kita siram kembali, dia bisa hidup kembali. Padahal sudah ratusan tahun dia itu tidak mengeluarkan tunasnya, tapi ketika dimasukkan ke dalam itu, disiram, dia akan tumbuh kembali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun lamanya. Secara logika tidak mungkin. Hanya temu akal. Makanya manusia ada beberapa hal yang tidak masuk akalnya, Pak. Apa itu, Pak? Ashabul Kahfi warraqim. Ashabul Kahfi yang masuk ke dalam gua Al-Kahfi itu, yang tidur 309 tahun lamanya, katanya hana yakin, Pak. Po cerita le anda Pak. Maka Allah katakan, apakah kamu tidak yakin ya Muhammad? Maksud tidak yakin ya Muhammad, apakah umatmu tidak yakin ya Muhammad? Warraqim, raqim itu banyak pengertian, Pak. Raqim yang pertama apa? Digital, Pak. Apakah kamu tidak yakin catatan-catatan digital, Pak? Apakah kamu tidak yakin yang dicatat oleh dua malaikat ini? Digitalnya saya, kata Allah. Ketika seorang berbuat maksiat, tiang ini menjadi saksi, tanah menjadi saksi. Ini mana warraqim? Bahana yakin cik. Maka jika seorang itu akan yakin ketika roh berpisah dengan tubuh, baru yakin. Malu kaya yakin dema ya Allah. Kepak-pakad. Karena terungkap semua hal-hal gaib itu sudah terungkap. Menyoyakin watanya hana perlele yakin emang. Warraqim juga di situ apa? Seekor anjingnya Ashabul Kahfi. Namanya Ar-Raqim. Ini tafsiran yang kedua. Banyak orang tidak yakin. Orang saleh berjalan dengan seekor anjingnya. Banyak. Padahal bukan di situ kita lihat, Pak. Orang ini, 7 orang ini, dia berangkat tidak pernah mengajak anjing, Pak. Mereka tidak pernah bersepakat 7 orang ini. Mereka masing-masing keyakinannya sendiri-sendiri, Pak. Arti keyakinan sendiri apa? Tidak ada paksaan dari orang lain. Sehingga mereka ketemu di sebuah kampung, namanya Ar-Raqim juga kampung itu. Ini tafsiran yang ketiga. Maka sebagian kita mengatakan penyanatnya, Pak. Padahal anjing itu, perhatikan di dalam tafsir Al-Baydawi, Pak. Bagaimana ketulusan hati seekor anjing, Pak. Kata anjing itu begini. Jadi anjing itu terus mengikuti Ashabul Kahfi sampai ke dalam gua. Sampai ke dalam gua, diusir dia, gede-gede benda najis gede. Kena kamu najis, kamu ni. Setelah dia keluar, anjing itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, lon tepu doa najis ya Allah. Tetapi saya minta ya Allah supaya saya tetap bersama Ashabul Kahfi, paling enggak mentemai berkah, keberkahan, Pak. Mengathai tepu, Pak. Kalau sama orang-orang saleh itu dapat keberkahan. Makanya apa yang dilakukan oleh anjing itu? Zira'aihi bil wasid. Dia di depan gua dan meletakkan dua tangannya di atas tanah, Pak, dan dia tertidur. Ini sebuah majas. Kalau anjing itu sudah lelah dan tertidur di depan pintu gua. Hana masalah lu ni Allah. Mereka tidak mau, saya tidak ada masalah. Tetapi saya tidak mau jauh dengan orang-orang saleh ini ya Allah. Keberkahan akan terus turun kepada saya. Makanya sebagian kita salah paham dulu terhadap Ar-Raqim. Ada juga mengatakan Ar-Raqim itu adalah kampung. Banyak orang tidak yakin kalau di Yordania itu banyak kejadian-kejadian aneh dalam Al-Quranul Karim. Aneh betul, Pak, panena kejadiannya. Kejadian Nabi Lut di Yordania, kejadian Nabi Shu'aib di Yordania, kejadian seorang raja yang dihancurkan oleh Allah di dalam surah Yasin. Illa sayhatan wahidah
fa idahum khamidun, mereka menjadi arang semuanya. Di mana kejadiannya? Di Yordania. Kemudian kejadian-kejadiannya juga di Yordania. Itu namanya apa? Ar-Raqim ya, Ar-Raqim. Ada juga mengatakan Ar-Raqim itu Al-Jabal, ada sebuah gunung yang dekat dengan Ashabul Kahfi, dengan gua Al-Kahfi itu. Banyak orang tidak yakin ini merupakan simbol, Pak. Simbol apa? Simbol kalau gunung itu letaknya di Yordania. Jadi maka Allah ingin mengatakan ini adalah simbol-simbol kalau saya dulu pernah mengazab kaum-kaum terdahulu. Apakah kalian tidak percaya? Ya, bahana nepatih. Menyohana nepatih nejak Yordania gedih. Nekalan pernah betul lagi yang kejadian? Coba lihat dulu. Coba lihat situs-situs yang ada. Coba lihat kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kata Imam Al-Qurtubi, karena orang-orang kafir itu mereka tidak yakin, maka direspon oleh Allah seperti ini. Dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Hadzal khitabu li kufari Makkah. Ini khitab ini untuk orang kafir-kafir Mekah. Sebagian nanti merespon begini, Pak. Kalau ayat ini untuk kafir Mekah, berarti kan kegedeannya ke orang kafir Mekah, ya, Pak. Ayat ini ketika direspon oleh Imam Sya'rawi, apa kata Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau? Setiap ada kejadian-kejadian untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Nasrani, untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang munafik, ini berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bejut lagi Yahudi, menyujud lagi Yahudi akan diazab oleh Allah sebagaimana Allah mengazab Yahudi, Pak. Bagaimana Yahudi lun hana lun jak kedih lagi Yahudi lun hana perangai lagi lagi Yahudi, pemikiran juga kalau sama seperti Yahudi sama juga, Pak. Maka inilah bedanya, la a'budu ma ta'budun wala ana abidu ma abadtum. Itu bedanya. Kalau wala a'budu itu fisik. Saya ya Allah secara fisik tidak mau datang ke tempat ibadah mereka, saya beribadah sebagaimana mereka ibadah. Ini makna la a'budu ma ta'budun. Dan satu lagi wala ana abidu ma abadtum. Mindset saya ya Allah, pikiran saya tidak sama seperti pikiran orang kafir. Makanya harus dua-dua, Pak. Secara fisik kita tidak menyembah Tuhan mereka, dan secara mindset kita tidak sama mindset seperti mereka, tidak sama seperti pikiran mereka. Nyona urung temayang di masjid tapi pikiran-pikiran Yahudi dan Nasrani, Pak. Nah urung temayang di masjid orang-orang Muslim, tetapi apa perangainya perangai Yahudi dan Nasrani, Pak. Perangai apa? Perangai urung-urung musyrik, perangai urung-urung munafik, ya, Pak. Berarti harus dua-dua. Tidak jasad saja tapi pikiran juga, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Adzabang qariba. Saya butuh kepada terjemahannya. Kalau ada yang menerjemah coba terjemahannya ada. Terus siapa terjemahan? Adzabang qariba. Coba kita lihat. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada orang kafir. Iya. Azab yang dekat. Sudah. Azab yang dekatnya boleh, Pak. Makanya muncul dua tafsiran, Pak. Ada yang mengatakan azab yang dekat itu kiamat itu sebentar lagi, Pak. Makna sebentar lagi apa? Menurut kita hanya trip dah mendang, Pak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan di antara saya dibangkitkan dengan hari kiamat hakadha, kata Rasulullah. Jadi seperti ini, Pak. Artinya apa? Dekat sekali, Pak. Kalau kita mengira satu hari itu 1000 tahun, nyo kapadum 1000 2000 sekian tahun, Pak. Berarti baru 2 hari, Pak. Baru 2 uro, Pak. Baru 2 hari. Ini kalau dari Nabi Isa alaihissalam. Karena itu di apa namanya kalender apa namanya Isa, Pak. Tahun 2023. Berarti baru 2 hari. Kan baru sebentar saja, ya, Pak. Ini kalau dalam satu tafsir. Maknanya apa? Kamu enggak ada masalah. Kamu buat maksiat buat terus. Tinggal tunggu kiamat saja. Satu. Yang kedua, adzabang qariba. Ini kalau sesuai dengan hadis Rasulullah. Kematian kamu itu adalah kiamat bagimu. Ya, nih, Pak. Maka getanyo bek taprehnya, Pak, oma pajang gunung bertuh baru lon temayang. Getanyo tapreh pajan langit dibelah oleh Allah. Kita menunggu beribadah ketika wa idza syamsu kuwirat, matahari itu dibelah oleh Allah. Kita baru beribadah wa idza jumi'a syamsu wal qamar, matahari diadu, Pak, dipertemukan dengan bulan. Kita baru beribadah ketika gunung wasuyiratil jibal, gunung-gunung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Allah gepengah bina. Hana perleprehnya, kepuyak prehnya ile. Nepreh pajan mati ron, yang neprehnya. Ketika dron mati, itu sudah kiamat bagimu. Ya, nih, Pak. Maka dalam hadis Rasulullah itu, seorang itu kematian dia itu adalah kiamat bagi diri dia sendiri, Pak. Kenapa kiamat? Ibadah tidak bisa lagi.
Pergi kantor tak bisa lagi, aktivitas tak bisa lagi, mengumpulkan duit tidak bisa lagi, kita kerja tak bisa lagi, mancing tak bisa lagi, goes-goes tak bisa lagi, duduk-duduk kedai kopi rame-rame tak bisa lagi, Pak. Hancur leh, Pak. Maka ini kiamat bagi dirimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya adzaban qaribah. Kematian itu tidak jauh, Pak. Hana perlu dah fikir, Pak, alah kiamat ji dah mentang lego. Baik dah fikir kiamat ni ilai, Pak ya. Hana mejan kiamatnya, hanya menurut tanya sesuai dengan umur katanya. Tapi kalau umur Nabi-Nabi dulu seperti Nabi Nuh 1000 sekian ratus tahun, Pak, kan lama sekali, Pak. Yo katanya umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 kalau mohon, Pak. 30 kan ada saudara lima. Tertuh dalam kalangan kan tidak ini, Pak. Artinya paling tinggi 100 tahun lah umurnya. Makanya tidak usah tunggu kiamat itu, kata Allah. Tunggu saja kiamat yang datang pada dirimu sendiri. Kiamat itu tidak hanya menentu, Pak. Bisa saja sekarang, bisa sebentar lagi, bisa pada usia 50, 60 atau 70 tahun. Ini maknanya adzaban qaribah. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan adzaban qaribah adalah al-mautu, kematian kamu. Karena kematian itu adalah azab bagi orang yang yang mati, Pak. Ya, azab bagi dia. Adzaban qaribah. Makanya nanti azaban qaribah itu dua. Yang pertama kematian, yang kedua hari kiamat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Manusia itu akan teringat kepadaku kapan? Fa idza bariqal basar. Ya, ni banyak. Nya waktu mata kamu kunang-kunang mata, Pak. Kunang-kunang bagi ban, kai kalian malaikat baru yakin, Pak. Kapan ni kalian melihat malaikat? Ketika sakaratul maut, Pak. Menyohana patih dia, dia berdoa juga bakal mati, Pak. Ketika itu akan melihat bagaimana malaikat, Pak. Mah betul nama malaikat lagi, Pak. Nya baru yakin, Pak. Fa idza bariqal basar. Bariqal basar adalah sebuah kalimat isti'arah makniyah. Dia menggunakan mata itu seperti mengeluarkan petir cahaya, Pak. Artinya apa? Tidak orang menyukai kalian malaikat yang baru serius, Pak. Betul pajina lagi yang banyak. Ini bariqal basar. Padahal bariqah itu digunakan untuk petir, Pak. Apabila petir mengeluarkan cahayanya, apabila mata mengeluarkan cahayanya, arti kamu kunang-kunang, Pak. Ikalan malaikat. Dia melihat kematian, baru dia yakin kepadaku. Jino hana pupu-pupu ju korupsi lah juga deh. Paju harum lah juga deh, Pak. Dia talimi lah juga deh, Pak. Ya semayang hana pupu, kata Allah. Saya tidak rugi dan saya tidak ada manfaat. Kalau dia salat, untungnya bagi dia. Kalau dia tidak salat, ruginya juga bagi dia, kata Allah. Bahkan kalau saya menghancurkan mereka semua, wala in syi'na, kalau saya hancurkan, maka dalam Al-Quran itu kalimat menghancurkan itu cuma dua, ya, Pak. Ya, dua kali. Hana sabi-sabi ke bekali Allah lumpancu hana, Pak, cuma dua go. Itu pun kata Allah, kalau seandainya kami hancurkan, tapi kami tidak mau, kata Allah. Dari sekian banyak pembangkang ada beberapa orang yang patuh dan taat kepadaku. Ada yang mengenalku, kata Allah. Ada yang mengenalku ketika dia di alam roh, dia mengenalku. Ketika di alam kandungan dia mengenalku. Ketika di dunia dia mengenalku. Apalagi ketika di alam barzah, dibangkitkan di padang mahsyar dan dimasukkan ke dalam surga. Maka orang yang dimasukkan ke dalam surga itu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari pertama sekali sampai dimasukkan ke dalam surga. Karena banyak orang ketika di alam roh dia mengenal Allah. Ketika di alam kandungan dia mengenal Allah. Tetapi ketika dilahirkan ke dunia, nya kamu lay tuo, kala lay keno, lale kedih. Pajan ingat lom wate fa idza bariqal basar. Nya wate duh malaikat baru yakin, malu yakin. Kaya yakin sama ya Allah. Kepu yakin lom, ya. Kita lanjut lagi. Yauma yanzurul mar'u. Ya, ini apa yauma yanzurul mar'u ini? Penggunaan yaumun kadang-kadang dia itu dikombinasikan dengan hina izin. Kalau ada yaumun hina izin menjadi yauma izin, itu hari kiamat. Tetapi tatkala dikombinasikan dengan alif wan lam, al yauma, itu ada dua pemahaman. Yang pertama hari, contoh punya roameh ro Jumat itu dengan al yauma satu. Yang kedua hari kiamat juga. Kiamat bagi siapa? Kiamat bagi orang itu sendiri. Mana contohnya? Ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Ya Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah saya sempurnakan kerjaanmu semuanya. Sempurna kerjaan. Maknanya apa? Sebentar lagi Nabi Muhammad meninggal dunia. Meninggalnya Nabi Muhammad adalah kiamat bagi beliau sendiri, maknya kiamat bagi beliau sendiri. Maknanya apa? Hanale dakwah, hanale nyo, hanale ji, hanale semayang, hanale zikir, hana tepat boleh mai. Menyo meja semayang, meja berzikir, meja ibadah, meja infak, sedekah, itulah di sini, Pak.
Kalau kita diberikan kesempatan 60 tahun, maka 60 tahunlah pergunakan waktu itu. Kalau diberikan kesempatan cuma 20 tahun, pergunakanlah waktu itu untuk beribadah. Kalau nak ada lagi, Pak, hana watele untuk beribadah. Dan keunggulan umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain, kalau kita buat sedikit itu dilipat gandakan menjadi banyak, Pak. Jadi makanya ibadah itu baik dapat cerok le je kepala hana nilai, Pak. Ya, bagusnya sedikit tapi punya nilai. Kita jaga sedemikian rupa bagaimana khusyuk, bagaimana wuduknya yang bagus dan lain sebagainya. Untuk apa banyak tapi tidak benar, Pak. Ini tidak benar, mandum tidak benar. Yang penting le, Pak. Untuk apa hasilnya tidak ada. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ini ada beberapa penafsiran. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, apa kata beliau? Pada hari kiamat, yauma yanzurul mar'u. Al-mar'u ini adalah kullu mri'in. Ini mencakup semuanya, Pak. Ini namanya istighraq namanya. Makna istighraq, semua manusia kafirkah dia, munafikkah dia, mukminkah dia, semuanya mencakup. Semua orang itu akan melihat amal ibadahnya. Ya, ini versi satu tafsir, Pak. Yang kedua kita melihat tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari adalah salah satu penafsir tafsir bil ma'thur. Beliau menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Apa kata beliau? Dari ayat ini beliau mengungkapkan beberapa hadis-hadis. Yauma yanzurul mar'u, al-mar'u huwa al-mu'min, orang mukmin. Makanya orang mukmin itu diberikan keistimewaan oleh Allah dan diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, dia melihat kebaikan-kebaikan yang banyak sekali, Pak, yang sudah dia perbuat di dunia dulu. Ya, ini, Pak. Jadi dua tafsiran. Kita boleh mengambil yang pertama, semua manusia melihat, atau kita mengambil yang kedua. Karena apa? Kalau seandainya melihat kebaikan itu, tidak semua orang bisa melihat kebaikan, Pak. Cuma orang-orang mukmin saja. Makanya Imam At-Tabari menggunakan kalimat al-mukmin. Kenapa? Karena yang beruntung itu cuma orang beriman saja. Sedangkan orang kafir itu hana perle akalan le kejahatannya, pe akalan le kayak mangkai depu. Makanya orang kafir itu mengatakan begini. Gini orang kafir salah pegah kafir, Pak. Orang ni kufur nikmat pi kafir je, Pak. Ya. Maka orang kufur itu termasuk kufur nikmat, kufur i'tiqad, kufur juhud, kufur inad, kufur nifak, kufur ihsan, ya. Apa kata mereka? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, hana perle pedih bak kamu ya Allah, enggak perlu nampakkan, kami sudah tahu kemana akan kau giring kami ya Allah. Ya, ini sama seperti orang-orang mukmin mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kami sudah tahu ya Allah, sebelum kau berikan itu memang kami sudah tahu kalau engkau menggiring kami masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dari ketika meninggal dunia, engkau sudah menggiring kami ke raudatan min riyadil jinan. Ketika sampai ini engkau berikan nikmat-nikmat, dan mustahil kami setelah diberikan nikmat akan diberikan azab, mustahil. Maka ketika diberikan catatan-catatan digital kepada seorang ini, pemuda ini mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah mengira ya Allah kalau engkau memberikan catatan kebaikan kepada saya, engkau berikan nikmat kepada saya. Ya, ini. Ma qaddamat yadahu. Ya, ini saya butuh terjemah juga, ma qaddamat yadahu. Akan kita lihat bagaimana terjemahannya ini, Mas. Coba dibaca loh, Mas. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Ya, sudah. Apa yang diperbuat oleh kedua tangannya? Apakah tangan saja yang bekerja? Kenapa mulut tidak? Kenapa mata tidak? Apakah ketika mata berbuat maksiat, mata tidak diazab oleh Allah? Apakah ketika mulut berbuat maksiat tidak diazab oleh Allah? Apakah ketika perut makan haram tidak diazab oleh Allah? Kenapa di sini disebutkan maqaddamat yadahu? Ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Cuma menyebutkan tangan karena kebiasaannya itu kejahatan itu dilakukan oleh tangan, Pak. Walaupun nanti dilakukan oleh mulut tapi minim sekali. Dilakukan oleh kaki tapi minim sekali. Ini tangan ini mewakili kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini baik apakah Umar cuma jaro mentang di ini dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Bima qaddamat yadahu, kedua tangannya. Padahal kedua tangan mewakili yang lain. Kejahatan kedua tangan, kebaikan kedua tangan, kejahatan mulut, kebaikan mulut, kejahatan mata, kebaikan mata. Mata kalian maksiat, mata baca Quran, matanya demo karena Allah, matanya di kalian maksiat cid, yang baik kalian maksiat cid, Pak. Gakinya ijak masjid, gakinya ijak tempat maksiat cid. Ini maknanya maqaddamat yadahu. Ini masuk ke dalam ini, Pak. Maka kalau di dalam syair-syair Arab itu diungkapkan tangan juga. Kenapa? Karena tangan itu memang simbol ini nih, Pak. Simbol apa? Kerja.
urang kerjakan nya Pak. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dalam surah Nuh, apa kata mereka? Mereka itu mengangkat tangan mereka dan menutup mulut Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya apa? Tangan mewakili yang lain, bukan tangan saja. Nyan abah mereka mepep-pep terhadap Nabi Nuh. Gaki awaknya getro Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian telinga begitu juga, semua anggota tubuh begitu juga. Kalau bisa dia menolak semua dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi diungkapkan di situ apa? Tangan mereka itu mencegah Nabi Nuh untuk tidak berbuat kebaikan. Maknanya apa? Tangan itu simbol saja, ya Pak. Maka damat yadahu. Jadi kenjarawan dah. Ya, Pak. Beda dengan ini. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang bertanggung jawab itu sebenarnya 3, Pak. Yang lain minta pertanggungjawaban juga, tetapi yang bertanggung jawab terhadap kejahatan kita itu 3 sebenarnya, Pak. Yang pertama, inna sam'a, pendengaran, Pak. Kenapa pendengaran? Karena informasi itu dari telinga, Pak. Jadi pegah ada li iblis bai bisi bila iblis, Pak. Hai tipulan kai cok tagap, tipulan kai je, tipulan kakaya nanyo naje masa don hana tapu-tapu, don sebagai kepala ke ipegah linya, Pak. Terus hati merasanya, Pak. Oh mak susah je lo ni, Pak. Ipegah li hati, oh nyohan binan korupsi mentang. Bakso giyu bak jaro, Pak. Akhirnya tangan ambil punya orang lain. Siapa yang suruh? Hati. Kenapa hati? Informasi dari telinga, Pak. Begitu juga informasi dari mata, Pak. Dia melihat ini, melihat maksiat. Karena saking banyak melihat maksiat, dia sampaikan ke hati. Hati mendadu. Akhirnya apa? Dia buat maksiat. Maksiat dilakukan oleh anggota tubuhnya. Makanya sebenarnya sumber maksiat itu, sumber kebaikan itu berasal dari telinga dan mata, Pak. Dan semuanya itu disampaikan kepada hati. Maka seorang itu kalau telinga tidak berfungsi ketika dia baru lahir, ketika baru lahir mata juga tidak berfungsi dengan telinga, maka hukum taklifi tidak ada sama dia. Hana wajib temayang, hana wajib kipa wajib temayang, hana troknya, Pak. Bagaimana wajib salat? Dia tidak bisa lihat apa-apa, tidak bisa lihat, tidak bisa dengar. Tetapi kalau seandainya umur kapuk pelotun 50 tahun, beliau tiba-tiba ketabrak, hana kedengar tak boleh, hana ke kalian tak boleh, nyan tetap wajib Pak temayang. Artinya sebelumnya itu tetap dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berfikir malu kagangketnya oleh Allah. Hana le yang jelas sudah ini. Maka ketika dia itu yang enggak dengar lagi baru enggak ada lagi. Hana kedengar tak apa, hana isyarat tak apa, hana enggak bisa apa-apa ni, Pak. Makanya kalau yang baru lahir, maka hukum taklifi akan diangkat dari dia. Maka enggak wajib ini, enggak wajib apa, enggak wajib. Kenapa? Informasi tidak sampai ke hati, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Wa yaqulul kafiru, maka orang kafir mengatakan, ini kafir ini siapa ini? Ada keunikan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kata beliau, itu kafir itu ada yang mengatakan itu adalah memang manusia nih, Pak. Kenapa manusia? Karena ini ada turab di sini, Pak. Turab itu ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjadi tanah lagi, Pak. Maksudnya apa? Saya bisa kembali seperti semula dan kau ciptakan lagi dan saya akan beribadah menjadi orang-orang yang taat, ya Allah. Satu. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi mengatakan ini adalah perkataan iblis dan syaitan, Pak. Ya Allah, kembalikan kami seperti tanah. Maksud tanah apa? Seperti Adam, ya Allah, engkau ciptakan dari tanah, ciptakan kami juga dari tanah, ya Allah. Supaya apa? Kami menjadi urang yang jeroh-jeroh, ya Pak. Nyo sama seperti orang kafir Quraisy. Apa kata kafir Quraisy? Ya Muhammad, kamu tahu kenapa kami membangkang? Kami membangkang karena apa? Jibril tidak turun langsung kepada kami. Kalau Jibril turun langsung kepada kami, maka kami akan lebih taat dibandingkan kamu. Ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hana puyak dengar ya Muhammad ya. Hana puyak dengar." Maka ji menyoreng nata dakwah laum kita nyoy, ai pegah macam-macam, tinggal aja urangnya, Pak. Maka orang kafir mengatakan, ya Muhammad, kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada kami melalui Jibril juga, maka kami akan lebih taat dibandingkan kamu. Kenapa kamu taat? Karena Jibril turun kepada kamu. Maka Allah mengatakan begini, baik dengar ya Muhammad, baik dengarnya. Walaupun Jibril turun, mereka tidak taat juga kepadamu. Walaupun apapun yang mereka minta, tidak taat juga kepadamu, tidak patuh juga kepadamu. Ya, Pak. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kafir Quraisy itu mengatakan begini, "Ya Muhammad, coba tunjukkan satu ayat saja. Ya, baru kami beriman, Pak. Tunjukkan satu ayat kalau kamu itu disuruh untuk apa? Kamu itu disuruh oleh Allah untuk mendakwahi kami orang-orang kafir-kafir ini, dan kamu itu juga disuruh untuk memberikan nasihat kepada kami. Coba, ada enggak?" Ya. Dan di situ ada nama-nama kami, ya, Pak. Ada nama-nama kami. Kalau ada nama-nama kami berdakwah untuk Abu Jahal, berdakwah, baru kami beriman kepadamu. Kan permohonan yang hanya muakkad yang banyaknya. Makanya inilah yang penafsir Al-Qurtubi mengatakan, yaqulul kafir
Kafir yang dimaksud di sini adalah iblis. Kenapa iblis? Kan ada tanah di sini, Pak. Maksudnya jadikan kami seperti Nabi Adam juga. Neciptakan dari tanah, sayang ke Adam, kamu menghedi sayang cit pada hanai, Pak. Iblis kalau dikembalikan lagi diciptakan dari tanah seperti Nabi Adam, tetap nyu perangai lagi nya, tetap je, Pak. Makanya seorang kalau ada perangai seperti perangai iblis, penaji dengki ke gop, Pak. Maka dengki itu adalah penyakitnya iblis, Pak. Yang menyona dengki, maka sifat-sifat iblis itu akan diwariskan kepada dia, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada sedikit tambahan ini, Pak. Jadi tambahan di sini apa katanya? Al-indhar al-ikhbar bi husuli syai'in tasu'u akibatahu. Jadi ada di depan tadi itu ada kalimat indhar. Indhar artinya apa namanya? Anzartukum anzartukum inna anzarnakum adzaban qariba. Itu kalau ada anzarna, itu mereka akan melihat akibat buruk ini, akibat buruk. Tetapi kalau basyir, akibat baik akan mereka lihat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin ada yang lain di sini. Oh ya, ini ada beberapa pendapat tentang al-mar'u tadi, Pak. Jadi al-mar'u seorang ketika dibangkitkan, tadi kan kita dua, Pak. Tadi kita katakan dua. Yang pertama itu adalah orang mukmin, yang kedua semua orang-orang, semua manusia yang dibangkitkan di padang mahsyar. Di sini ada yang mengatakan yang pertama al-mukmin. Li'annal kafir la yajidu syai'an li nafsihi. Kenapa kafir? Kenapa mukmin? Karena orang kafir tidak mendapatkan kebaikan apapun ketika di padang mahsyar. Satu. Yang kedua, Ubay bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'id. Itu ditujukan ayat ini untuk Ubay bin Khalaf. Yang ketiga, ayat ini ditujukan untuk Abu Jahal. Maka Abu Jahal itu walaupun dia hartanya banyak, dia punya anak yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa mendapatkan apa yang sudah dia kerjakan di dunia, tidak bisa dapat apa-apa. Hartanya itu tidak bisa kembali dan dibangkitkan bersama dia. Sudah tiga. Kemudian yang keempat, am fi kulli ahadin wa insan. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Maka ketika hari kiamat, semuanya mereka akan mendapatkan yang berbuat kebaikan melihat kebaikan, yang membuat kejahatan dia akan melihat kejahatan apa yang dia lakukannya. Dan ada satu lagi orang kafir itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Kalau demikian ya Allah, orang mukmin itu kebaikannya banyak sekali. Saya mau seperti mereka juga. Maka kembalikan kami seperti tanah, kami akan beriman, kami akan bersedekah, dan kami akan menjadi orang-orang saleh ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, "Nak mungkin li. Kiban kau berjalanan sudah berjalan, nak mungkin ini lagi, Pak." Ini seperti kata Imam Imam Sawi, Pak. Sebagaimana tidak mungkin bayi yang sudah lahir dimasukkan lagi ke kandungan ibunya, nak mungkin, Pak. Begitulah orang ketika dia sudah meninggal dunia, tidak mungkin bisa dikembalikan ke dunia lagi. Maka kalau ingin mempergunakan kesempatan beribadah, gunakan di dunia, Pak. Oh, kalau juga malun hai pupuk kebaikan, pupuk juga kejahatan dunia, Pak. Hanali kesempatan lain, Pak. Kalau menginginkan korupsi lagi, Pak. Kesempatan korupsi hanali lain kecuali di dunia, Pak. Kesempatan buat maksiat ada lain kecuali di dunia, Pak. Tetapi ingat kata Allah, ketika nanti meninggal dunia, maka ini dua-dua akan diberikan reward atau punishment. Akan diberikan sanksi atau diberikan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal pilih yang mana. Jadi saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke surah Al-Mursalat ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.